Bab 50. Keesokan paginya, suasana kantor cabang Yogyakarta terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Daniel berdiri di balik meja kerjanya, memandangi sebuah amplop putih yang tergeletak rapi di hadapannya. Surat itu sudah ia siapkan sejak tadi malam. Isinya singkat, padat, dan menentukan masa depan seseorang. Ketukan terdengar di pintu. Masuk, pintu terbuka. Sandy melangkah masuk dengan ekspresi biasa. Meski dalam hatinya ada sedikit kegelisahan yang tak ia mengerti. Tatapannya sempat bertemu dengan Daniel. Namun ia merasa ada yang berbeda dari cara atasannya itu memandangnya. Dingin, formal, tidak seperti biasanya. Pak Daniel, ada apa memanggil saya pagi-pagi begini? Daniel tidak langsung menjawab. Ia hanya mendorong amplop itu ke arah Sandy. Silakan dibaca. Sandy mengernyit, lalu mengambilnya. Perlahan ia membuka, dan dalam hitungan detik, wajahnya berubah, pucat. Apa ini, Pak? Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Surat pemecatan, jawab Daniel singkat. Sandy menatapnya tak percaya. Pemecatan? Tapi kenapa? Apa kesalahan saya? Daniel menarik napas panjang. Ia menatap Sandy dengan kecewa. Perintah langsung dari Pak Raven. Jantung Sandy berdegup keras. Kenapa? Karena kau sudah kurang ajar dan mengawasi istrinya. Kalimat itu jatuh seperti palu, menghantam keras, membuat Sandy benar-benar membeku di tempatnya. Bagaimana? Bagaimana dia bisa tahu? Daniel menggeleng pelan. Kau pikir Pak Raven orang biasa? Tidak ada yang bisa kau sembunyikan darinya. Sandy terdiam, pikirannya kacau. Rasa takut mulai merayap. Tapi di sisi lain, ada juga sesuatu yang lain. Penyesalan. Saya hanya. Namun kalimat itu menggantung. Bahkan ia sendiri tak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Daniel menatapnya lama. Saya sangat menyayangkan ini. Sandy, kau salah satu karyawan terbaik di sini. Tapi apa yang kau lakukan? Sudah melewati batas. Sandy menunduk, tangannya mengepal. Sekarang semua sudah terlambat. Silakan selesaikan administrasimu hari ini. Setelah itu, kau tidak ada hubungan lagi dengan perusahaan ini. Tanpa menunggu jawaban, Daniel kembali menunduk pada berkasnya. Pembicaraan selesai, dan Sandy berdiri di sana beberapa detik lebih lama, sebelum akhirnya berbalik dan keluar. Dengan langkah yang terasa jauh lebih berat dari saat ia masuk tadi. Di luar gedung, Sandy berdiri lama di depan mobilnya, menatap kosong. Semua terasa seperti mimpi buruk. Karier yang ia bangun bertahun-tahun hancur hanya dalam satu malam. Ia masuk ke dalam mobil, menutup pintu dengan keras. Tangannya menghantam setir. Sialan. Ia mengacak rambutnya frustasi. Kenapa aku bisa sejauh ini? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diri? Wajah Nadila terlintas di pikirannya. Senyumnya, tatapannya, segalanya. Ia menutup mata, namun bukannya hilang. Bayangan itu justru semakin jelas, dan justru itu yang membuatnya semakin tertekan. Aku sudah kehilangan segalanya, gumamnya lirih. Dan saat itulah, ponselnya berbunyi. Satu pesan masuk. Nomor tidak dikenal. Ia menatap layar itu beberapa detik, seolah sudah tahu siapa pengirimnya. Pesan itu sederhana, sudah kau putuskan? Sandy menarik napas dalam. Jari-jarinya bergetar. Pikirannya masih berperang, namun emosi lebih kuat. Ia sudah kehilangan pekerjaan, harga diri, segalanya. Dan kini, yang tersisa hanya satu hal yang ia inginkan. Nadila, perlahan, ia mengetik. Aku setuju, aku ikut, tapi jangan coba-coba menipuku. Pesan terkirim, dalam hitungan detik, balasan datang. Bagus, percaya padaku akan kuwujudkan keinginanmu. Kita akan mulai segera. Senyum tipis terbit di bibir Sandy. Namun senyum itu bukan lagi milik pria yang sama seperti dulu. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang lebih gelap. Di tempat lain, seorang wanita berdiri di depan jendela besar, menatap kota dari ketinggian. Senyumnya tipis, penuh kemenangan. Wanda, ia menatap layar ponselnya dengan puas. Akhirnya, gumamnya pelan. Satu langkah sudah berhasil. Ia menyesap minumannya dengan santai. Sandy sudah masuk ke dalam permainan. Dan seperti yang ia duga, pria itu jauh lebih mudah dikendalikan saat hatinya dipenuhi obsesi. Sekarang tinggal menunggu hingga semuanya berjalan sesuai rencananya. Nadila akan menjadi milik Sandy, dan Raven akan kembali padanya.
Seperti seharusnya, senyumnya semakin dalam. Permainan ini baru saja dimulai. Di Jakarta, Raven berdiri di depan jendela ruang kerjanya. Pagi itu, ia sudah menerima laporan. Sandy sudah dipecat. Semuanya berjalan sesuai perintahnya. Ia menyesap kopi hitamnya. Tatapannya dingin, puas. Satu masalah selesai. Namun entah kenapa, perasaannya tidak sepenuhnya tenang. Seolah ada sesuatu yang masih mengganjal. Sesuatu yang belum selesai. Sementara itu, di kamar apartemen, Nadila duduk di tepi ranjang. Diam, pikirannya masih dipenuhi kejadian kemarin. Sandy, senior yang dulu ia hormati, yang ia anggap baik, ternyata menyimpan sisi lain yang tak pernah ia bayangkan. Dunia ini benar-benar tidak seperti yang ia kira. Ia menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Pesan masuk, ia membuka, dan seketika, keningnya berkerut. Pesan itu sederhana, memuji, tentang kecantikannya, tentang dirinya. Namun yang membuatnya tidak nyaman, adalah cara orang itu menulis. Seolah ia sedang melihatnya. Nadila menggenggam ponselnya erat. Perasaan aneh mulai muncul, dan di saat yang sama, di tempat lain, ponsel Raven juga bergetar. Pesan yang sama masuk ke perangkatnya. Raven membaca, matanya langsung berubah, dingin, tajam, berbahaya. Sementara Nadila masih menatap layar ponselnya. Tanpa sadar, ia sedang menjadi pusat dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan kali ini, bukan hanya satu orang yang mengincarnya. Bersambung.